Matius 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan menganiaya kamu. Kasihilah Musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah dan musuhmu yang sedang dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah Bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang dianiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Shalom adik-adik semuanya, kita ketemu lagi dalam ibadah minggu ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Eva berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, 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 watau. Adik-adik sudah siap mau beribadah hari ini? Oke, yang sudah siap, tunggu dulu. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau ada permainan terlebih dahulu. Yeay! Nah, adik-adik kita mau main sesuatu yang baru ya hari ini. Adik-adik ada yang pernah dengar permainan tangram? Tangram itu adalah permainan yang terbuat dari kertas origami yang dibagi menjadi 7 buah bagian. Nah, dari 7 bagian itu ada bentuk-bentuk yang bisa kita susun menjadi macam-macam bentuk. Bisa binatang, bisa buah-buahan, bisa macam-macam deh. Nah, adik-adik ada yang sudah pernah tahu atau belum? Seperti ini dia contohnya. Nah, adik-adik, dari permainan ini bisa juga terbuat dari balok-balok, bukan cuma dari kertas origami. Nah, adik-adik bisa nanti memainkan di rumah bersama mama atau papa. Nah, sekarang kita mulai yuk permainannya. Adik-adik coba tebak ya, bentuk apa tangram yang pertama ini? Ini dia. Adik-adik bisa menebaknya? Ya, bentuknya adalah kucing. Bagus ya adik-adik? Oke, lanjut lagi gambar berikutnya. Ini apa ya kira-kira ya? Sepertinya bentuknya apa adik-adik? Ikan? Iya benar, adik-adik benar lagi deh. Nah, selanjutnya adalah ini gampang loh, adik-adik pasti bisa kan, adik-adik pinter semuanya. Kura-kura adik-adik. Lagi ya, gambar yang keempat. Nah, kira-kira ini binatang lagi bukan ya? Apa adik-adik? Ya, benar lagi adik-adik. Pesawat, yeay. Adik-adik pinter ya semuanya. Nah, sekarang kita mau ke gambar yang terakhir, yang kelima. Jadi coba tebak lagi ya. Apa ya kira-kira? Gampang kok ini. Ya, adik-adik benar lagi. Ini adalah gambar rumah. Wah, adik
Adik-adik pinter semuanya, tepuk tangan. Adik-adik senang semuanya? Ya, karena adik-adik sudah senang, kita mau mulai ya memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat sukacita Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami mulai beribadah, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bersukacita, memuji kebaikan Tuhan, memuji nama Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yang mau bersukacita memuji Tuhan, tunjukin wajahnya dong. Oke, semuanya senyum. Tanda kita bersukacita. Haleluya, kita mau memuji, mau menyembah Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Sumber sukacita kita semua. Amin. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik bersukacita. Yeay. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Angkat tangan sekali-kali. Tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, Gega Warrior. yang mau menyaksikan Go. kebaikan Tuhan, Jesus. keajaiban Tuhan. Amin. Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dua gapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Ayo, angkat tangan adik-adik. Angkat Kita tangannya memuji semua. Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, Senang ya. oh senangnya, oh senangnya. Gega Warrior. Let's go. Oke adik-adik, masih semangat mau memuji Tuhan? Ya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kembali kita mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Dan
pujian ini juga mengingatkan kita untuk kita selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa. Seperti ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Ya, adik-adik ayat hafalan kita minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi boleh adik-adik? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, seperti pujian kita juga hari ini. Yuk adik-adik, kita mau rajin baca Alkitab dan berdoa supaya apa? Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik mau? Ya. Kita naikkan sama-sama pujian ini adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau adik-adik mau bertumbuh menjadi anak Tuhan yang luar biasa, tiap hari harus setia berdoa dan baca firman Tuhan. Kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, Kega Warrior, let's go. Haleluya. Kita bersuka cita ya adik-adik ya, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Oke adik-adik, tiba saatnya sebentar lagi kita mau sama-sama dengar Tuhan Yesus bicara melalui apa? Cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh kakak kita yang cantik yang satu ini. Siapa dia? Kita panggil yuk sama-sama. Kak Siska. Halo adik-adik. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dengan sikap doa yang baik, kita menghormati Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mendengar dengan baik, untuk bisa menyerap dengan baik firman Tuhan yang kami dengar, untuk menghasilkan perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik barusan kita berdoa ya. Kasiska mau tanya dulu, menurut adik-adik berdoa itu apa ya? Ayo siapa yang bisa jawab? Berdoa itu apa ya? Kita ngapain ya? Betul, berdoa itu kita berbicara sama Bapa di surga. Kita berbicara sama Tuhan Yesus. Kita ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Bapa di surga. Kita bisa menyampaikan isi hati kita sama Bapa di surga, sama Tuhan Yesus. Artinya kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa berdoa karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Sehingga kita bisa berdoa. Makanya kalau kita berdoa, di akhir doa kita berkata dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Sehingga kita bisa berdoa. Nah sekarang Kak Siska mau tanya lagi.
Kalau adik-adik berdoa, kalau Kak Siska berdoa, boleh sambil bercanda enggak? Tidak. Boleh sambil pegang-pegang temennya enggak? Tidak. Sikap doa yang baik seperti apa ya? Iya, kita kalau berdoa kita hormat. Karena kita sedang berbicara sama Tuhan. Kita bicara sama Bapa di surga. Sikap kita harus baik, harus hormat ya, harus sopan. Kita berdoa memberikan sikap yang terbaik kepada Tuhan, tidak sambil bercanda. Nah, hari ini Kak Siska mau cerita. Ada beberapa bapak dalam Alkitab yang senang sekali berdoa. Adik-adik mau tahu siapa aja? Coba kita lihat gambar yang pertama. Nah, gambar ini namanya Bapak Elia adik-adik. Bapak Elia adalah orang yang suka berdoa, yang dekat dengan Tuhan. Suatu hari Bapak Elia lagi menantang nabi-nabi Baal. Nabi Baalnya bukan satu orang adik-adik, bukan 2 orang, bukan 5 orang. Ada berapa Kak? Wah, nabi Baalnya 450 orang. Banyak ya. 450 orang, Nabi Elianya cuma sendiri adik-adik. Ya, nah nabi-nabi Baal itu mereka berdoa sama Tuhan mereka, yaitu Baal, patung Baal. Mereka berdoa, tapi Baalnya nggak bisa jawab doa mereka adik-adik. Nah sekarang giliran Nabi Elia nih adik-adik. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia bilang, Tuhan jawab doaku. Supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau adalah Allah yang benar. Jawab doaku Tuhan. Turunkan api dari sorga. Membakar mezbah ini yang di depan Nabi Elia ya maksudnya adik-adik. Lalu dia berdoa. Apakah Tuhannya Nabi Elia menjawab doa Nabi Elia adik-adik? Ya, tiba-tiba turun api dari sorga adik-adik. Membakar mezbah yang di depan Nabi Elia. Wah, Tuhan menjawab doa Nabi Elia adik-adik. Doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh adalah doa yang penuh kuasa. Ada mujizat yang bisa terjadi. Seperti Bapak Elia, Nabi Elia yang berdoa kepada Tuhan. Ya, sekarang kita lihat lagi gambar berikut ini. Gambar yang kedua. Wah, ini sekarang Bapak siapa namanya ya? Nah, ini namanya Bapak Daniel adik-adik. Bapak Daniel ini orang yang suka berdoa. Pagi dia berdoa, siang dia berdoa, malam dia berdoa. Dia kalau berdoa dia masuk ke kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia orang yang senang sekali berdoa adik-adik. Nah, satu hari Raja Darius, raja yang memerintah waktu Bapak Daniel hidup ya. Raja Darius satu hari melarang. Tidak ada yang boleh berdoa kepada Tuhan. Kata Raja Darius, tidak boleh, dilarang. Siapa yang berdoa kepada Tuhan akan dihukum. Apakah Bapak Daniel berhenti berdoa adik-adik? Apakah dia jadi takut adik-adik? Tidak ya, walaupun dilarang, walaupun diancam akan dihukum, Bapak Daniel tetap berdoa. Saat dia susah, saat dia senang, saat dia sakit, saat dia sehat, dalam segala keadaan, Bapak Daniel tetap berdoa. Kita mau terus berdoa, rajin berdoa seperti Bapak Daniel. Oke? Sekarang gambar yang ketiga. Bapak siapa ini ya? Yang ketiga, siapa yang tahu ini Bapak siapa? Ini namanya Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus juga seorang yang suka sekali berdoa. Dia senang berdoa buat orang lain. Dia rajin berdoa buat orang lain. Dia suka berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun. Dia senang berdoa adik-adik. Satu hari Bapak Paulus mengalami badai yang hebat. Sampai perahunya hancur dan dia terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Ada Bapak Gubernur di Pulau Malta namanya Bapak Gubernur Publius.
Bapak gubernur ini papanya lagi sakit adik-adik. Sakit demam sama disentri. Ya, papanya sakit, papanya dari Bapak gubernur ini. Nah, Bapak Paulus berdoa buat papahnya. Bapak Paulus tumpang tangan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya papahnya Pak Gubernur jadi sembuh dari demamnya, dari disentrinya. Apakah papahnya Pak Gubernur sembuh adik-adik? Ya, dia jadi sembuh. Wah, luar biasa Bapak Paulus. Walaupun habis mengalami kesulitan, walaupun lagi terdampar di pulau, dia tidak berhenti berdoa buat orang lain. Dia rajin berdoa buat orang lain. Nah, adik-adik kita belajar. Tuhan kita nggak pernah bobo, nggak pernah tertidur. Dia selalu mendengar doa adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik tetaplah berdoa ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Gampang banget, semua pasti bisa. Tadi Kak Eva udah ajarin. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Gampang ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Gampang banget ya? Oke, semuanya nanti dikirim videonya. Kak Siska tunggu. Nah, minggu ini kita ada aktivitas. Apa aktivitasnya Kak? Yang pertama, nanti adik-adik praktekkan di rumah. Bagaimana sikap doa yang baik, bagaimana sikap doa yang benar. Coba nanti adik-adik praktekkan. Ya adik-adik lipat tangan, matanya ditutup. Supaya kalau doa kita fokus, konsentrasi. Gak lihat macam-macam matanya kemana-mana ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Kalau adik-adik mau sambil berlutut, boleh berlutut. Nah ketika adik-adik praktekkan sikap doa yang baik, minta tolong papa, mama atau abang atau kakak untuk foto. Ya coba difoto, adik-adik sikap doa yang benar seperti apa adik-adik foto. Nanti dikirim ke grup juga, itu yang pertama. Yang kedua aktivitasnya, nanti di grup orang tua, Kak Siska akan kirim. Ada gambar anak yang lagi berdoa, sikap doa yang benar. Nanti di grup ya, nah adik-adik boleh minta tolong papa mama di print gambarnya. Lalu adik-adik warnai. Kak, saya nggak bisa ngeprint Kak di rumah, gimana dong Kak? Nggak apa-apa. Adik-adik gambar sendiri ya. Atau minta tolong papa mama tolong gambar. Sikap lagi berdoa, seorang anak lagi berdoa. Gambar sendiri boleh, papa mama yang gambar boleh, adik-adik yang warnain. Boleh ya. Ibadah kita udah selesai, kita mau akhiri, kita mau doa sama-sama. Nah sekalian ini kita praktek. Ayo adik-adik doa yang baik. Walaupun di rumah, walaupun ibadah online, kita mau sikap doa yang baik. Sekarang kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus, memberkati engkau adik-adik, menolong hidupmu adik-adik. Jadilah anak-anak yang rajin berdoa, terus berdoa, tetap berdoa. Jadilah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Kega Warrior, let's go. Oke, sampai jumpa minggu depan bersama kakak pembina yang lain. Stay at home, stay safe, pakai masker kalau keluar,
rajin cuci tangan, semua sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Dah.